Akibat pendekatan militer ini, anggaran VOC mulai membengkak. Untuk biaya militer saja, anggaran tahunan VOC mencapai lebih dari 400.000 gulden atau lebih dari 500 triliun. Berapa kali Belanda mengirim ekspedisi ke Australia, tapi memang ya, ini bukan tempat yang menjanjikan untuk dieksplorasi. Saham yang dipasarkan untuk publik dan jaringan global mereka juga punya. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di channel ini, channel yang akan membahas banyak hal terutama dalam bidang sejarah. Dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu perusahaan dagang terbesar dalam sejarah dan itu dekat sekali dengan kita di Indonesia. Apalagi kalau bukan VOC. VOC atau Verenigde Oost-Indische Company atau perusahaan Hindia Timur Bersatu dibentuk pada tahun 1602 oleh Staten-Generaal atau pemimpin negara Belanda yang ketika itu nama resminya adalah Republik Tujuh Belanda Bersatu. Mungkin sekilas aja kita bahas ini. Dinamakan Republik Tujuh Belanda Bersatu itu karena ketika itu Belanda sedang dijajah oleh Spanyol dan 7 provinsi yang paling menentang Spanyol sepakat untuk membuat sebuah republik federasi yang dipimpin oleh salah satu dari 7 provinsi itu. 7 provinsi itu adalah Groningen, Frisia, Overijssel, Wilders, Utrecht, Holland, dan Zeeland. Nah, VOC itu kemudian diberi hak selama 21 tahun untuk berdagang secara eksklusif di Asia dan membeli rempah-rempah yang berharga seperti pala, fuli, dan cengkeh. Fuli itu adalah serat tipis antara biji dan daging buah pala, dan karena rempah-rempah itu sangat diminati di Eropa untuk bumbu masakan dan obat-obatan, maka VOC berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya sampai akhirnya bisa memonopoli rempah-rempah. Pada tahun 1600-an, VOC memiliki sekitar 50.000 karyawan yang bekerja di Asia dan juga Belanda. Antara tahun 1602 sampai 1799 ketika VOC bubar, kapal-kapalnya melakukan hampir 5.000 pelayaran dari Belanda ke Hindia Timur atau Indonesia untuk mencari rempah-rempah yang mereka cari dan mengangkut lebih dari 1 juta orang ke Asia. Meskipun tujuan utama VOC ini adalah perdagangan, tapi perusahaan ini menjadi kekuatan kolonial di Asia pada abad ke-17 dengan hak untuk membuat perjanjian, membangun benteng, dan melakukan operasi militer, termasuk mencetak uang dan hak-hak lain seperti hak yang dimiliki oleh sebuah negara. Di masa puncaknya, nilai saham VOC berjumlah 78 juta gulden, yang kalau kita konversi dengan kurs hari ini itu setara sekitar 7,9 triliun US dollar atau lebih dari 100 kuadriliun rupiah atau 100.000 triliun rupiah. Maka nggak heran kalau ada yang mengatakan jumlah kekayaan VOC di masa puncaknya itu setara dengan gabungan aset perusahaan-perusahaan besar di dunia hari ini kayak Microsoft, Tesla, Amazon, Apple, dan yang lain-lain. Oke, sekarang kita masuk gimana sih VOC itu terbentuknya atau dibentuknya bagaimana VOC itu? Jadi VOC ini sebenarnya adalah gabungan antara 6 perusahaan swasta kecil yang mencoba mencari keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Tapi 6 perusahaan ini selalu kesulitan karena ketika itu Nusantara dikuasai oleh Portugis yang di-backup secara penuh dari negara induknya. Maka dari itu tahun 1597 salah satu dari 6 perusahaan yaitu Company van Verre mengirim armada mereka yang berjumlah 4 kapal ke Indonesia di bawah komando Cornelis de Houtman. Itu adalah ekspedisi Belanda pertama ke Nusantara dan meskipun hanya 87 dari 249 awak kapal asli yang selamat, pelayaran itu menunjukkan bahwa rute Laut Hindia Timur itu memungkinkan dan Belanda juga memungkinkan untuk menantang Portugis. Berdasarkan keberhasilan pelayaran de Houtman dan untuk mengakhiri persaingan perusahaan swasta, Staat-Generaal yang merupakan sebuah badan administratif tertinggi di Belanda, menyatukan ke 6 perusahaan tadi menjadi satu perusahaan dengan saham gabungan. Nah, perusahaan ini diberikan kewenangan untuk beroperasi selama 21 tahun dan secara resmi dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 dengan modal 6,4 juta gulden. Kalau hitungan kasarnya sekitar 9 kuadriliun atau 9.000 triliun, ya 3 kali APBN kita lah. Jadi memang dengan besarnya modal itu Belanda itu nggak main-main dengan pembentukan VOC ini. Seorang pengacara bernama Johan van Oldenbarneveldt adalah orang yang cukup penting dalam pembentukan VOC. Dia yang getol memujuk 6 perusahaan swasta tadi untuk bersatu. Jadi ketika itu Belanda sedang berperang dengan Spanyol dalam perang 80 tahun, yaitu antara 17 provinsi-provinsi jajahan Spanyol di Belanda melawan penjajah Spanyol. Nah, karena biaya perang yang sangat besar, maka Van Oldenbarneveldt itu melihat bahwa perusahaan-perusahaan dagang yang ada, kalau mereka disatukan, akan sangat membantu secara ekonomi untuk memenangkan perang.
Karena usahanya ini, Van Oldenbarneveld ini kemudian dianggap sebagai bapak pendiri VOC, meskipun dia kemudian dieksekusi mati karena dianggap berkhianat kepada negara. Sekarang kita masuk ke struktur operasional VOC. VOC itu memiliki 6 kamar dagang yang mewakili 6 perusahaan pembentuknya. 6 perusahaan ini berasal dari 6 kota pelabuhan di Belanda, yaitu Amsterdam, Delft, Rotterdam, Zeeland, Hoorn, dan Enkhuizen. Nah, kantor pusatnya itu ada di Amsterdam. Dari 6 kamar dagang ini kemudian mereka membentuk Dewan Direktur dan Dewan Pusat untuk manajemen umum yang dikenal sebagai The Heren 17 atau Tuan-Tuan 17. Dewan Pusat terdiri dari 8 direktur dari Amsterdam, 4 dari Zeeland, dan masing-masing 1 dari Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Nah, direktur utama atau jabatan ke-17 itu dirotasi terus atau dijabat secara bergiliran untuk melawan posisi Amsterdam yang lebih kuat dan juga untuk memberikan kamar dagang kecil itu pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam anggaran dasar VOC, perusahaan ini mengizinkan anggota masyarakat untuk membeli saham di VOC. Ada 1.143 investor dalam penawaran saham perdana atau IPO pada bulan Agustus 1602. Maka dari itu VOC ini dianggap sebagai perusahaan publik pertama di dunia yang membuka diri terhadap penerbitan saham publik. Kemudian dalam piagam VOC juga ditetapkan bahwa perusahaan ini akan dilikuidasi atau dibubarkan setelah 10 tahun sehingga modal dapat dikembalikan kepada para pemegang saham yang kemudian dapat memilih untuk berinvestasi kembali ke perusahaan penerusnya atau tidak. Tetapi karena kesuksesan VOC yang spektakuler di Asia, Staatsgeneraal mengizinkan VOC untuk mengabaikan likuidasi dan menurut undang-undang pada bulan Juli 1612. Nah, sistem keuangan VOC yang terus berputar ya atau sistem keuangan yang berulang pada awalnya ini membatasi operasional VOC. Jadi sistem berputar ini maksudnya adalah setiap kamar dagang itu bergantung pada keberhasilan ekspedisi sebelumnya. Ketika kapal itu kembali ke Eropa, barang akan dijual dengan keuntungan sekian dan hasil penjualannya itu akan diinvestasikan kembali ke pelayaran yang baru. Nah, kendala dari sistem ini adalah keuntungan dianggap terlalu sedikit ditambah resiko besar yang harus dihadapi seperti kapal tenggelam, ditangkap oleh Portugis atau permintaan rempah-rempah yang menurun. Dan kalau ini terjadi, VOC akan mengalami masalah dalam arus kas atau cash flow mereka. Masalah ini tentu sangat dipahami oleh pejabat-pejabat VOC, salah satunya adalah Jan Pieter Zoon, seorang pejabat VOC dan gubernur jenderal VOC selama 2 periode. Kun ini berpendapat bahwa VOC harus terlibat dalam sistem perdagangan Asia di luar produk yang ditujukan untuk pasar Eropa dan bahwa perusahaan harus mengendalikan lokasi-lokasi penting seperti Maluku dan Banda dengan cara militer dan membangun pos-pos perdagangan yang permanen. Beberapa direktur VOC itu menentang ide Kun, tetapi Staatsgeneraal kemudian mengizinkan rencana itu sehingga VOC diinstruksikan untuk mempersenjatai kapal-kapal mereka dan melaksanakan operasi militer untuk melawan Portugis dan bersiap dari ancaman Inggris. Akibat pendekatan militer ini, anggaran VOC mulai membengkak. Untuk biaya militer saja, anggaran tahunan VOC mencapai lebih dari 400.000 gulden atau lebih dari 500 triliun rupiah. Ya, 3 kali lipat anggaran pertahanan kita hari ini ya. Total VOC memiliki 150 kapal yang berlayar dari Tanjung Harapan, jajahan Belanda di Afrika, untuk menuju ke Indonesia atau sebaliknya, sambil singgah di beberapa pelabuhan untuk mengambil rempah-rempah. Total waktu yang dibutuhkan adalah 3 tahun, ini artinya kamar dagang di Belanda akan menjual rempah-rempah dari Indonesia setiap 3 tahun sekali. Dan tentu ini terlalu lama dan biayanya juga semakin banyak, karena harus ada biaya perbaikan kapal dan yang lain-lain. Nah, dari masalah ini kemudian muncul ide untuk membangun kantor permanen di Hindia Timur, menjalin hubungan yang solid dengan penguasa lokal dan mendapatkan harga terbaik atau termurah dari kegiatan ini. Dari ide ini VOC kemudian mulai melakukan ekspansi. Tahun 1605, armada VOC di bawah komando Stephen van der Hagen itu merebut benteng Portugis yaitu Fortaleza Nossa Senhora de Anunciadat di Ambon. Dan Belanda kemudian mengganti namanya menjadi Kastil Victoria dan menjadi pangkalan utama sebagai pusat perdagangan juga di Asia sampai tahun 1619. Nah, langkah strategis ini kemudian mengamankan monopoli perdagangan cengkeh karena Ambon merupakan titik kunci pada rute perdagangan Eropa-Asia. Para prajurit ditempatkan di benteng itu dan perjanjian ditandatangani dengan para penguasa setempat untuk memastikan monopoli rempah itu bisa dilaksanakan. Frederik de Houtman diangkat sebagai gubernur jenderal pertama VOC. Dia adalah saudara kandung dari Cornelis de Houtman. Langkah yang sama juga dilakukan di Batavia atau Jakarta, yaitu oleh YP Kun juga. YP Kun ini melihat perlunya kantor VOC di bagian timur dan pusat administrasi yang permanen. Tempat barang-barang dapat disimpan dan dikirim kembali ke Eropa.
Kun percaya bahwa kekuatan militer diperlukan untuk memperluas pengaruh VOC. YP Kun tiba dengan 17 kapal dan 1.000 tentara pada bulan Mei 1619 dan menyerang kerajaan Banten dan Jayakarta sebelum membakar kota Jayakarta dan kemudian membangun Batavia dari reruntuhannya. Batavia kemudian dijadikan sebagai pusat administrasi dan gudang utama VOC sejak tahun 1619. YP Kun ini cukup diingat ya dalam sejarah Indonesia karena kekejamannya yang luar biasa dalam merebut Pulau Banda misalnya tahun 1621 dengan armada yang terdiri dari 13 kapal. Kun dengan 1.655 prajurit dan 250 tentara bayaran dari Jepang itu mendarat di Lontor yang sekarang ini Banda Besar. Mereka membakar rumah-rumah orang Banda dan membunuh lebih dari 10.000 orang Banda atau lebih dari 90% populasi mereka. Tindakan ini dikenal sebagai pembantaian Banda. Pemimpin-pemimpin lokal banyak yang tewas dan setiap orang Banda yang ditangkap atau melarikan diri dijual sebagai budak. Oleh karena itu penanaman pala di Kepulauan Banda akan membutuhkan impor tenaga kerja dan budak dari Jawa. Dari aktivitas menguasai rempah-rempah ini jaringan perdagangan VOC semakin meluas bahkan sampai Ceylon atau Sri Lanka. Pada tahun 1638, VOC menguasai kota pelabuhan Gale dan perkebunan kayu manis di wilayah itu. Para staf VOC menetap di Kolombo dan mengekspor 8.000 sampai 10.000 bal kayu manis setiap tahun. Kemudian di Formosa, di Taiwan antara tahun 1624 sampai 1662, VOC mendirikan pemukiman di Benteng Zealandia yang menjadi basis perdagangan VOC di Laut Cina Selatan. Di sana Belanda terlibat dalam perdagangan sutra merah, perak, dan emas. Kemudian di Vietnam, sebuah pos perdagangan di Hoi An didirikan pada tahun 1633 ketika penguasa Trinh memberikan hak istimewa perdagangan kepada VOC. Permintaan sutra di Tonkinese dari Vietnam Utara itu kemudian meningkat dan di India, VOC juga berdagang dengan India tahun 1604 dan membangun pabrik di Pulikat di pantai Coromandel di India Tenggara. Di sana Belanda berdagang sutra nila dan kain kaliko atau kain katun murni yang sangat dihargai oleh wanita Belanda. Kemudian di Thailand, VOC mendapatkan tanah dari Raja Ekatot Sarot tahun 1606 di Ayutthaya. Belanda membangun pabrik di sana mengumpulkan barang-barang khas Thailand seperti kulit rusa, tanduk kerbau, kulit sapi, dan kayu kesambi yang akan dijual ke Jepang. VOC juga mendirikan kantor dagang di Jepang, tepatnya di Pulau Dejima dekat Nagasaki. Selain tentang rempah-rempah, VOC juga aktif untuk mengeksplorasi dunia baru yang sebelumnya itu belum pernah dikenal. Dua pelayaran utamanya adalah pelayaran Abel Tasman dan Willem de Vlamingh. Abel Tasman ini menjadi kapten kapal VOC pada tahun 1634. Gubernur Jenderal di Batavia, Anthony van Diemen, ingin memperluas pengaruh Belanda di Asia. VOC juga tertarik pada pencarian emas dan perak serta jalur laut untuk melintasi Pasifik menuju Chili. Abel Tasman memimpin kapal Heemskerk dan Zeehan berlayar dari Batavia pada bulan Agustus 1642 untuk mencari daratan selatan yang belum ditemukan, yang mereka sebut sebagai Terra Australis Incognita. Pada bulan November, dia melihat pantai barat Tasmania, sebuah negara bagian pulau di lepas daratan Australia yang oleh penjelajah sebelumnya dijuluki sebagai Tanah Van Diemen. Berlayar ke arah timur, Tasman melihat pulau selatan Selandia Baru. Belanda sebenarnya sudah memetakan bentangan luas pesisir utara dan barat Australia, tetapi pelayaran Tasman merupakan pelayaran pertama ke wilayah selatan. Pada tahun 1644, Abel Tasman kembali berlayar dari Batavia dengan instruksi VOC untuk memetakan pesisir utara dan barat Australia dan menilai peluang perdagangan serta potensi pemukiman Belanda di sana. Tapi VOC kecewa karena New Holland, yaitu nama yang diberikan Belanda untuk Australia, itu bukanlah sumber kekayaan yang potensial. Setelah itu beberapa kali Belanda mengirim ekspedisi ke Australia, tapi memang ya ini bukan tempat yang menjanjikan untuk dieksploitasi. Maka Belanda tidak melakukan eksplorasi lebih jauh. Kembali ke VOC, VOC ini sering dianggap sebagai pelopor perusahaan modern karena sudah cukup rapi dalam mengelola perusahaan. Mereka punya dewan direksi, saham yang dipasarkan untuk publik dan jaringan global mereka juga punya. VOC ini punya hak-hak istimewa atau hak oktroy seperti memiliki tentara sendiri, mencetak uang, merundingkan perjanjian, ya bertindak seperti negara kolonial lah. Tapi di akhir abad ke-18 dengan segala kewenangannya yang luar biasa, VOC itu bangkrut dan pemerintah secara resmi membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Dan beberapa faktor kebangkrutan VOC itu ada beberapa. Pertama adalah biaya administrasi yang sangat tinggi. VOC harus mempekerjakan perwira militer, prajurit, dan karyawan dengan biaya besar untuk mempertahankan monopoli perdagangannya.
Pada tahun 1766 misalnya dibutuhkan biaya sebesar 12,2 juta gulden hanya untuk membayar militer. Ini sekitar 15 kuadriliun atau 15.000 triliun rupiah hanya untuk anggaran militer. Kemudian kedua adalah korupsi. Jadi pejabat perusahaan yang bekerja di VOC ini banyak melakukan perdagangan ilegal atau mencari keuntungan mereka sendiri. Sebagai gambaran ya, gaji tahunan gubernur jenderal adalah 14.000 gulden. Tetapi Johan van Horn yang menjabat sebagai gubernur jenderal selama 5 tahun dari 1704 sampai 1709 itu pulang dengan 10 juta gulden. Nah, kekayaannya ini kan meningkat berkali-kali lipat sejak diangkat menjadi pejabat. Kayak nggak asing ya dengan fenomena ini. Kemudian persaingan dan konflik. Belanda berkonflik dengan Inggris dan perusahaan EIC milik mereka. Pada tahun 1623, Belanda di Ambon mengadili dan mengeksekusi 10 orang Inggris, 9 orang Jepang, dan seorang pedagang Portugis setelah mereka mengaku di bawah siksaan, melakukan pengkhianatan dan rencana untuk merebut benteng Belanda dan membunuh gubernur jenderal. Nah, insiden ini yang dikenal sebagai pembantaian Amboina, yang pada akhirnya turut memicu Perang Inggris-Belanda tahun 1652 sampai 1784. Akibat perang ini, Angkatan Laut Inggris menghancurkan armada Belanda dan rutenya dari Asia dan Eropa terganggu parah pada tahun 1780. VOC juga banyak menghabiskan uang untuk terlibat dalam politik lokal seperti Perang Suksesi Jawa yang akhirnya memecah Mataram menjadi 4 kekuasaan otonom. Selanjutnya adalah rempah-rempah yang tidak lagi diminati oleh bangsa Eropa. Barang-barang lain seperti teh, kopi, gula itu memperluas pasar internasional dan menyaingi rempah-rempah dalam hal kepentingan ekonomi. Makanan dan gaya penyajian baru muncul, membuat rempah-rempah tidak lagi menjadi barang mewah yang diinginkan. Dan penyelundupan mengakibatkan tanaman dan benih rempah dibudidayakan di tempat yang lain. Pala misalnya, yang aslinya berasal dari Banda, itu dibawa ke Karibia, dan Inggris membawa cengkeh dan pala dari Asia Tenggara ke India. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video yang lain. Makasih.